Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mirsa dan pendengar dimanapun berada, Alhamdulillah, mari kita sering berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggenggam syafaat cinta. Karena dengan syafaat cintanya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan yang sedang kita alami. Tema kita kali ini adalah peran puasa dalam meningkatkan motivasi entrepreneurship. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah menurunkan sebuah motivasi, Allah turunkan sebuah inspirasi di bulan suci Ramadan untuk membedakan mana manusia yang berkualitas dan mana manusia yang kurang berkualitas. Tujuan puasa adalah meningkatkan kualitas spiritual manusia, di mana manusia diasah batinnya, diasah kejujurannya, diasah kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan untuk tidak makan. Tidak memberi makan kepada jasmani sebagai simbol pelajaran bahwa ketika yang halal saja kita bisa tahan, apalagi berbuat haram, maka tujuan puasa adalah memberi kesadaran iman, mempercayai yang gaib yang ada di dalam diri kita. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, hikmah puasa yang kedua adalah meningkatkan motivasi entrepreneurship. Ada 5 kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang manusia ketika dia sampai kepada level takwa yang dicita-citakan oleh puasa. Sebagaimana sering kita dengar, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ujung daripada ayat ini adalah bagaimana puasa mampu memesrai manusia, mendidik manusia, mengedukasi manusia sehingga dia sampai kepada level prestasi yang tertinggi, yakni la'allakum tattaqun. Apa itu tattaqun? Dalam tafsir Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang bertakwa adalah mereka yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional yang tinggi. Inilah yang akan kita capai, kita asah, kita edukasi di bulan suci Ramadan dengan menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh syariat. Ada 5 kecerdasan yang ingin dicapai di bulan suci Ramadan sehingga kita mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kecerdasan akidah. Seorang manusia sukses harus memiliki akidah yang jelas, pegangan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia tidak memiliki kebenaran yang bersumber dari Al-Quran, maka semua yang diketahuinya itu batal dan tidak punya martabat di hadapan Allah dan Rasulullah. Yang kedua, setiap orang yang sukses harus memiliki kecerdasan intelektual. Dia harus memiliki motivasi ingin tahu yang tinggi dan mendelet seluruh pengetahuan yang tidak produktif di dalam otaknya dan mengisi informasi-informasi yang positif di dalam otaknya demi mewujudkan masa depannya. Yang ketiga adalah kecerdasan syariah. Orang yang memiliki kecerdasan syariah adalah mereka yang memiliki disiplin waktu. Ketika dia mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana masa depannya, maka mereka disebut orang-orang yang sukses atau orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menghentikan segala kekurangan, segala kebodohan menjadi kemuliaan.
Dan yang keempat, orang yang memiliki sifat takwa adalah mereka yang memiliki kecerdasan teknologi. Orang yang memiliki kemampuan sains teknologi adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memudahkan jalan-jalan menuju kehidupan. Jalan-jalan menuju kecerdasan. Orang yang memiliki kecerdasan teknologi adalah mereka yang bisa mengubah sesuatu yang rumit menjadi mudah. Orang yang memiliki kecerdasan teknologi yang bisa pekerjaan yang memakan waktu bertahun-tahun, dia bisa sulap menjadi pekerjaan 1 hari atau 1 jam. Itulah kelebihan orang yang memiliki kecerdasan teknologi. Tapi dari 4 itu masih ada yang terakhir, yaitu kecerdasan entrepreneurship. Apa itu kecerdasan entrepreneurship? Adalah mereka yang mampu menata sistem keuangan, jujur dalam keuangan, dan jujur dalam menata masa depannya dengan mempersiapkan sistem keuangannya agar semua kebutuhannya lahir dan batin dapat dipenuhi sehingga mereka bisa merasakan nikmatnya yang disebut la'allakum tattaqun. Di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai sarana untuk tetap berada di dalam istana kesucian. Tidak ada istana yang paling megah kecuali istana yang bersumber dari Al-Quran. Ketika akal dipaksa untuk mencari kebahagiaan, yang kita dapatkan hanyalah kerumitan. Ketika hanya mengandalkan ilmu pengetahuan yang kita pelajari di kampus, di mana saja, maka itu ujungnya adalah perbedaan dan perpecahan. Karena setiap orang punya konsep yang berbeda. Tapi jika kita bersatu dalam Al-Quran, maka disitulah kemuliaan yang kita akan dapatkan. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan terindah dan termulia dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita jadikan setiap keindahan itu menjadi sesuatu bermakna untuk meraih mardatillah. Pertanyaannya adalah, sejak kapan kita menjadikan diri kita suci kalau bukan diri kita sendiri? Siapa yang mengukir kemuliaan, maka dia akan tuai kemuliaan itu sendiri. Inilah yang mungkin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.